Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu tercinta. Saya Raka dan hari ini saya hadir dengan hati yang penuh kekhawatiran. Mengapa? Karena ayah saya yang dulu gagah dan penuh semangat kini sering termenung. Bangun tidur lemas, mudah lelah dan tidak lagi percaya diri seperti dulu. Saya yakin banyak di antara Anda juga melihat hal serupa, entah pada suami, ayah, atau diri sendiri. Tapi hari ini saya tidak datang hanya untuk mengeluh. Saya datang dengan harapan. Karena ada solusi. Bukan obat mahal, bukan alat ajaib. Tapi 3 vitamin sederhana yang bisa mengubah hidup Anda. Dan saya Dr. Siti Setiati. Selama 30 tahun saya menjadi dokter spesialis geriatrik. Saya telah menolong ratusan pasien lansia menyaksikan perubahan luar biasa dari tubuh yang lemah menjadi bertenaga kembali. Tapi saya juga menyaksikan banyak penyesalan karena terlambat bertindak. Maka hari ini saya tidak akan bicara dengan basa-basi. Saya ingin Anda dengar baik-baik. Jika Anda pria usia 60 tahun ke atas dan merasa vitalitas menurun bukan waktunya menyerah, justru sekarang saatnya bangkit. Tapi tunggu dok, bukankah sudah wajar ya kalau pria usia lanjut merasa gampang lelah, gairah berkurang, atau bahkan sulit ereksi? Justru itu kesalahpahaman yang paling berbahaya. Banyak pria lansia datang ke saya dengan wajah murung. Mereka berkata, sudah usia segini wajar kalau lemah. Tapi setelah diperiksa, ternyata masalahnya bukan usia, tapi kekurangan nutrisi penting. Wah, jadi vitalitas bisa dipulihkan asal tahu caranya. Betul. Dan hari ini saya akan bongkar tuntas untuk Anda apa saja nutrisi yang paling penting untuk pria usia 60 ke atas. Tapi sebelumnya izinkan saya berbagi cerita. Beberapa minggu lalu datang sepasang suami istri ke klinik saya. Kita sebut saja mereka Bapak Joni dan Ibu Sri. Wajah Bapak Joni tampak lesu tak bersinar. Ibu Sri menatap kosong. Tapi minggu lalu mereka datang lagi dan suasananya berubah total. Berubah bagaimana dok? Bapak Joni menyapa saya dengan senyum lebar dan berkata, "Terima kasih ya dok, sekarang saya kuat tempur lagi." Saya kaget tapi juga bahagia. Dan yang lebih lucu, Ibu Sri tersipu malu sambil memalingkan wajah. Wah, saya yakin banyak penonton ingin jadi seperti Bapak Joni. Tapi kenapa ini bisa terjadi dok? Karena mereka mengikuti saran sederhana, saya mengisi ulang tubuh dengan 3 vitamin kunci. Tidak pakai obat kuat, tidak pakai prosedur rumit. Baiklah, kita langsung saja ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Vitamin pertama adalah Vitamin D, tapi jangan anggap remeh. Ini bukan sekadar vitamin tulang. Vitamin D adalah saklar utama dalam tubuh Anda untuk mengaktifkan oksida nitrat zat yang membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital pria. Maksudnya, tanpa vitamin D, darah tidak bisa mengalir ke daerah sensitif. Tepat sekali. Banyak pria lansia gagal ereksi bukan karena alatnya rusak, tapi karena aliran darah tersumbat. Dan salah satu penyebabnya adalah rendahnya oksida nitrat akibat kekurangan vitamin D. Waduh, lalu mengapa vitamin D seringkali kurang? Karena semakin tua kulit kita makin lemah dalam memproduksi vitamin D dari sinar matahari. Banyak lansia juga jarang keluar rumah. Ditambah lagi, makanan harian kita miskin vitamin D. Jadi solusinya apa dok? Apakah cukup hanya berjemur? Berjemur pagi antara jam 7.00-an ke 8 kagiapul. Selama 10-15 menit, 3-4 kali seminggu sangat baik. Tapi juga perlu makan sumber vitamin D seperti telur susu dan ikan laut berlemak seperti ikan tenggiri tuna atau salmon. Jika perlu gunakan suplemen vitamin D bentuk cholecalciferol. Itu bentuk yang paling mudah diserap tubuh. Wah, 1 vitamin saja sudah sehebat itu. Bagaimana dengan yang lainnya? Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Tapi sekarang saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton? Berapa usia Anda sekarang? Silakan tulis di kolom komentar ya. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan. Vitamin D sudah jelas, tapi bagaimana dengan vitamin kedua dok? Vitamin kedua adalah vitamin B12. Saya menyebutnya baterai
tenaga untuk tubuh kita. Tanpa B12 tubuh tidak bisa memproduksi sel darah merah secara optimal. Akibatnya tubuh kekurangan oksigen. Wah, jadi bukan cuma kurang semangat tapi benar-benar kurang oksigen. Betul. Dan bapak-bapak harus tahu, oksigen bukan hanya untuk paru-paru. Oksigen dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, ke otot-otak dan organ vital Anda. Tanpa oksigen, cukup tubuh lemah otak lambat ereksi pun jadi mustahil. Dok, boleh saya cerita sedikit? Ayah saya sering mengeluh pusing gampang lupa dan cepat lelah, padahal makannya cukup. Apakah itu bisa karena kekurangan B12? Sangat mungkin. Gejala kekurangan B12 seringkali tersamar seperti gejala penuaan biasa. Pusing lemas, susah konsentrasi, mudah tersinggung, bahkan kesemutan di tangan dan kaki. Semuanya bisa karena B12 rendah. Waduh, berarti banyak orang salah mengira itu karena usia. Betul sekali. Dan masalahnya penyerapan B12 makin sulit seiring bertambahnya usia. Lambung lansia memproduksi lebih sedikit asam, dan itu menyebabkan B12 dari makanan sulit dilepaskan dan diserap. Jadi walau sudah makan hati ayam telur ikan sarden, belum tentu cukup. Ya, maka bagi lansia suplemen sering menjadi pilihan terbaik. Tapi jangan asal pilih, carilah bentuk aktif metilkobalamin. Bentuk ini langsung siap pakai oleh tubuh. Jangan pilih yang generik cyanocobalamin yang masih harus diproses lagi oleh tubuh. Dok, ada cerita pasien yang berhasil pulih dengan B12. Ada. Saya ingat Pak Harun 67 tahun. Beliau mengeluh lemas terus bahkan sampai tidak sanggup mendampingi cucunya jalan pagi. Setelah dicek kadar B12-nya rendah sekali. Saya beri suplemen metilkobalamin selama 3 minggu. Hasilnya mengejutkan. Di minggu keempat, beliau kembali datang ke klinik dengan cucunya. Tapi kali ini bukan digandeng melainkan sambil lari kecil. Wajahnya bersinar dan katanya, "Dok, sekarang saya bisa sholat subuh ke masjid lagi tanpa ngantuk." Subhanallah, luar biasa. Padahal hanya dengan perbaikan nutrisi ya dok? Ya, karena tubuh kita punya potensi luar biasa. Tapi seperti mesin, kalau tidak diisi bahan bakar ya mogok. Jangan salahkan usia kalau yang salah adalah isi tangkinya. Jadi kalau kita ringkas B12 itu seperti baterai. Kalau kosong kita tidak bisa nyalakan mesin tubuh. Termasuk otot energi harian dan performa di ranjang. Tepat. Dan saya ingin tekankan kekurangan B12 tidak hanya membuat Anda lemah secara fisik, tapi juga mental. Banyak pasien saya jadi mudah marah atau bahkan mengalami depresi ringan semua karena otak kekurangan oksigen. Waduh, berarti ini bukan sekadar urusan tenaga tapi juga emosional dan hubungan dengan pasangan? Betul sekali. Karena ketika seorang pria kehilangan tenaga dan percaya diri istri pun bisa ikut merasa jauh secara emosional. Saya punya pasien istri yang berkata, "Dulu kami selalu jalan pagi bareng, tapi sekarang suami saya hanya tidur dan diam." Itu menyedihkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika Anda tidak ingin istri atau suami Anda merasakan hal seperti itu, sekarang waktunya bertindak. Jangan tunggu sampai hubungan jadi dingin. Saya setuju. Perubahan kecil setiap hari seperti menambahkan B12 dari makanan hewani atau suplemen berkualitas bisa menjadi langkah besar untuk mengembalikan kehangatan rumah tangga. Dok, saya penasaran. Kalau seseorang ingin mulai berapa lama biasanya efek B12 terlihat? Untuk kondisi ringan, biasanya 1-2 minggu sudah terasa bedanya. Tapi untuk yang kronis bisa butuh 4-6 minggu. Yang penting konsisten. Tubuh Anda bukan lampu bohlam yang nyala seketika. Tapi seperti pohon perlu disiram dan diberi nutrisi tiap hari. Wah, analogi yang bagus sekali, Dok. Terima kasih, Mas Raka. Saya hanya ingin para lansia tahu bahwa tubuh mereka belum selesai. Masih bisa diperbaiki. Asalkan diberi bahan baku yang benar. Baiklah, vitamin D sebagai saklar, vitamin B12 sebagai baterai. Dan kita belum selesai karena masih ada satu lagi vitamin penting. Tapi kita tahan dulu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang giliran Anda. Jika Anda merasa 2 vitamin ini penting dan ingin tahu vitamin ketiga, tulis di komentar. Saya siap tahu rahasia terakhir. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, 2 vitamin sudah kita bahas. Vitamin D sebagai saklar,
vitamin B12 sebagai baterai. Sekarang waktunya mengungkap senjata terakhir. Vitamin ketiga ini bisa jadi penyelamat keharmonisan rumah tangga Anda. Ya, dan vitamin ini sering diremehkan. Padahal perannya sangat strategis. Saya menyebutnya perisai tubuh. Namanya vitamin E. Perisai tubuh. Wah, dramatis juga ya, Dok. Karena memang dramatis, Mas Raka. Vitamin E adalah antioksidan kuat. Tugasnya melindungi sel tubuh dari kerusakan. Bayangkan tubuh kita seperti logam. Dan stres oksidatif itu seperti karat. Karat yang menggerogoti pelan-pelan. Dan kalau dibiarkan, pembuluh darah jadi kaku. Aliran darah tersumbat. Termasuk ke organ vital. Waduh, jadi bukan cuma fisik terasa berat, tapi vitalitas juga ikut lumpuh. Betul. Dan lebih dari itu, stres oksidatif juga mengganggu hormon testosteron. Hormon utama untuk gairah energi dan kepercayaan diri pria. Saya jadi paham, kalau testosteron turun tubuh lemah, tapi juga hati jadi suram. Hubungan rumah tangga ikut terdampak. Betul sekali. Banyak pasien saya bilang saya merasa bukan laki-laki lagi. Padahal bukan mereka yang salah. Tubuh mereka butuh perlindungan, butuh perisai, butuh vitamin E. Dok, ada nggak makanan sehari-hari yang bisa bantu? Banyak. Kacang tanah sangrai tanpa garam. Biji bunga matahari, bayam, brokoli. Dan minyak zaitun extra virgin. 1 sendok minyak zaitun per hari bisa jadi pelindung organ Anda dari dalam. Kalau dari makanan kurang suplemen boleh? Boleh, tapi jangan asal beli. Cari yang alami. D-alpha tocopherol. Hindari DL-alpha tocopherol yang sintetis. Saya jadi ingat, banyak pria makin hari makin dingin ke istrinya. Mungkin bukan karena cinta yang pudar, tapi karena tubuh mereka kelelahan, tanpa mereka sadari. Saya setuju. Saya pernah bantu pasangan lansia. Suaminya pasif, istrinya kecewa. Ternyata tubuhnya kekurangan vitamin E. Setelah terapi mereka kembali hangat. Jalan sore sambil tertawa. Itu priceless. Bapak-bapak, apakah Anda ingin kembali merasa bertenaga? Ingin membuat istri Anda tersenyum bangga saat melihat Anda bangun dengan penuh semangat? Semua itu bisa dimulai dari langkah kecil hari ini. Mulailah dari kebiasaan sederhana. Segenggam kacang. 1 sendok minyak zaitun. Lakukan setiap hari. Tubuh Anda akan membalas dengan semangat yang luar biasa. Izinkan saya rangkum, Dok, biar lebih mudah diingat ya. Vitamin D itu saklar. Ia menyalakan aliran darah. Vitamin B12 itu baterai. Ia isi tenaga dan oksigen. Vitamin E itu perisai. Ia lindungi tubuh dari karat dan turunnya hormon. Kalau 3 kekuatan ini digabung, hasilnya luar biasa. Tubuh akan hidup kembali. Hati akan berani lagi. Tapi jangan hanya tahu. Lakukan setiap hari. Bangun pagi. Berjemur 10 menit. Sarapan dengan protein dan suplemen B12. Siangnya, camilan sehat. Kacang atau minyak zaitun. Langkah kecil, tapi bisa menyelamatkan masa tua Anda. Konsistensi jauh lebih kuat daripada semangat sesaat. Dan setelah ini kita akan bahas kesalahan umum dalam memilih suplemen. Banyak orang sudah beli, tapi tubuh tetap lemas. Kenapa bisa begitu? Saksikan terus. Ya, nah bapak-bapak, sekarang kita sudah tahu 3 vitamin penting. Tapi ada satu hal yang sering bikin semuanya sia-sia, yaitu salah pilih suplemen. Ya, ini kesalahan yang sangat sering terjadi. Banyak pasien datang ke saya. Mereka bilang sudah minum suplemen setiap hari. Tapi tubuh tetap lemas. Gairah tetap hilang. Setelah saya cek, ternyata mereka salah pilih bentuk vitamin. Tubuh mereka tidak bisa menyerapnya. Loh, memang ada bentuk vitamin yang salah, Dok? Betul. Tidak semua vitamin dibuat sama. Ada bentuk yang mudah diserap tubuh. Ada juga yang justru sulit diproses. Apalagi di usia lanjut. Contohnya apa, Dok? Vitamin D misalnya. Bentuk yang bagus adalah D3 atau cholecalciferol. Tapi banyak produk yang pakai D2. Lebih murah tapi kurang efektif. Lalu vitamin B12. Pilihlah metilkobalamin. Itu bentuk aktif.
tubuh bisa langsung pakai. Jangan pilih cyanocobalamin karena tubuh lansia sulit mengubahnya. Saya baru tahu ternyata label kecil itu sangat menentukan hasilnya ya. Iya, dan untuk vitamin E pilih yang alami. D-alpha tocopherol. Hindari DL-alpha tocopherol itu bentuk sintetis yang tidak seefektif dan bisa menumpuk di tubuh. Waduh, jadi bukan cuma soal sudah minum vitamin ya, tapi juga vitamin yang mana? Tepat sekali. Dan jangan tergiur harga murah atau iklan bombastis. Baca labelnya. Tanyakan ke apoteker atau dokter kalau perlu. Dok, saya jadi ingat ayah saya. Dulu rajin minum vitamin, tapi ternyata bentuknya salah. Setelah diganti metilkobalamin, dalam 2 minggu semangatnya pulih. Itulah bukti bahwa tubuh kita bisa bangkit. Tapi hanya jika kita beri yang benar. Jangan biarkan suplemen yang salah menghambat proses pemulihan Anda. Jadi saya ulang ya dok, pilih vitamin D bentuk D3, B12 bentuk metilkobalamin, dan vitamin E bentuk alami D-alpha tocopherol. Betul sekali Mas Raka. Dan ingat suplemen bukan segalanya. Harus diimbangi dengan makanan bergizi dan gerakan tubuh. Jadi nggak bisa cuma duduk minum suplemen lalu berharap kuat lagi. Haha, tidak bisa. Tubuh perlu bergerak, minimal jalan kaki pagi, lalu makan dengan benar. Baru suplemen bekerja maksimal. Nah bapak-bapak, ayo jujur, apakah Anda hanya minum vitamin tapi malas gerak? Tulis di komentar, saya harus mulai bergerak. Jangan malu, kita semua bisa berubah. Mulai dari satu langkah kecil, tapi konsisten. Jadi dok, kalau kita gabungkan vitamin yang tepat, makan sehat, dan aktivitas ringan, hasilnya pasti terasa ya? Pasti. Saya sudah lihat sendiri di ratusan pasien. Bahkan yang sempat putus asa pun bisa bangkit lagi. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah tahu cara pilih vitamin yang benar, sekarang waktunya kita bahas seperti apa rutinitas harian yang paling efektif. Rutinitas pagi, siang, dan malam yang bisa Anda lakukan setiap hari untuk memulihkan tubuh Anda dari dalam. Jangan lewatkan ya. Karena yang akan kita bahas berikutnya bisa jadi awal dari hidup baru Anda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagaimana caranya menggabungkan 3 vitamin ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang bingung di sini. Mereka tahu vitamin D, B12, dan E itu penting, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Maka hari ini saya akan bantu Anda menyusun rutinitas sederhana yang bisa langsung Anda praktekkan besok pagi. Wah, saya suka nih dok, yang praktis bukan cuma teori. Kita mulai dari pagi hari. Saat bangun tidur, minumlah 1 gelas air hangat. Ini akan membantu sirkulasi dan fungsi pencernaan Anda. Setelah itu, lakukan gerakan ringan di tempat tidur. Putar pergelangan kaki, angkat kaki, sedikit tarik napas dalam-dalam. Ini hanya 2 menit, tapi sangat membantu membangunkan sistem tubuh Anda. Lalu keluar rumah ya dok? Betul sekitar jam ke-7 cucu. Kemudianlah pagi, berjalan kaki, 15-20 menit di luar rumah. Ini memberikan 2 manfaat aktivitas fisik untuk jantung dan paparan sinar matahari untuk membantu produksi vitamin D alami. Bagaimana kalau tinggal di apartemen atau daerah tanpa sinar matahari langsung? Cari spot balkon atau jendela yang terkena matahari langsung. Paparkan wajah dan lengan tanpa sunscreen selama 10-15 menit. Ingat hanya pagi hari sebelum matahari terlalu terik. Oke, setelah jalan pagi sarapan seperti apa yang baik? Sarapan yang tinggi protein. Misalnya telur rebus plus tempe goreng kering tanpa minyak berlebihan. Plus sepotong pepaya. Kalau bisa tambahkan segelas susu tinggi kalsium yang difortifikasi vitamin D. Wah, menunya sangat Indonesia dan mudah dicari ya dok. Tentu kita tidak perlu makanan mahal. Yang penting kandungannya tepat. Dan ini saat yang baik untuk minum suplemen vitamin B12. Pilih yang metilkobalamin ya. Baik, lalu siang hari apa yang harus dilakukan? Siang hari biasanya tubuh mulai lelah. Maka di jam 11 atau 12, ambil waktu 10 menit untuk istirahat sejenak sambil ngemil sumber vitamin E. Misalnya segenggam kacang tanah sangrai tanpa garam atau 1 sendok makan minyak zaitun diteteskan ke roti gandum. Dan untuk makan siang?
Usahakan makan yang seimbang. Nasi merah ikan laut tuna atau bandeng sayur hijau seperti bayam atau brokoli. Kombinasi ini mendukung energi dan hormon pria tetap stabil. Bagaimana dengan sore dan malam? Sore lakukan peregangan ringan atau jalan pelan di sekitar rumah. Lalu malam makan malam yang ringan saja. Hindari gorengan dan makanan berat. Sebelum tidur minum air hangat dan buat rutinitas tenang agar tidur nyenyak. Wah, saya rasa banyak yang akan bertanya, kalau semua ini dilakukan rutin kapan biasanya terlihat hasilnya? Untuk tubuh yang responsif, 10-14 hari sudah mulai terasa bedanya. Bangun lebih segar, lebih semangat. Untuk vitalitas yang lebih pribadi, biasanya butuh 3-4 minggu. Tapi ingat setiap tubuh berbeda. Yang penting konsisten. Saya jadi semakin semangat membayangkan ayah saya mencoba pola ini. Semoga beliau bisa kembali mendampingi ibu dengan penuh semangat. Dan bukan hanya ayah Anda, Mas Raka. Saya ingin semua pria lansia Indonesia tahu bahwa mereka bisa kembali merasakan kebanggaan sebagai kepala keluarga. Kembali bergairah aktif dan membahagiakan istri mereka. Bapak-bapak, apakah Anda siap memulai rutinitas ini mulai besok pagi? Kalau siap tulis di komentar. Saya mulai besok, jangan tunda lagi. Ayo jangan tunggu sampai tubuh benar-benar lemah. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki. Mulailah dengan satu langkah kecil bangun minum air hangat dan berjemur 10 menit. Wah, sangat inspiratif. Tapi ada satu bagian lagi yang saya yakin bapak-bapak ingin dengar. Yakni bagaimana agar pasangan kita juga ikut semangat mendukung kita. Ya karena kesehatan bukan tugas pribadi. Di bagian berikutnya, saya akan bahas peran istri, anak, dan lingkungan dalam menjaga semangat pria lansia tetap menyala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita masuk ke bagian penutup. Tapi saya minta jangan anggap ini akhir. Justru ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Betul. Karena sehebat apapun vitamin, sehebat apapun dokter, jika tidak ada dukungan dari orang terdekat perubahan, tidak akan pernah utuh. Dok, saya ingin kita bicara tentang peran pasangan, karena banyak pria merasa sendiri dalam perjuangan mereka. Padahal kesehatan pria lansia adalah urusan keluarga ya. Sangat benar. Saya selalu berkata pada para istri, jangan diam saat suami Anda mulai murung lemas kehilangan semangat. Jangan hanya berkata, sudah tua. Tapi bantu dia bangkit. Ajak beliau jalan pagi. Buatkan sarapan bergizi, ingatkan minum suplemen. Dan yang paling penting, beri beliau senyuman kehangatan dan kata-kata semangat. Saya percaya, satu senyum dari istri bisa lebih ampuh dari obat manapun. Satu pelukan dari cucu bisa menghidupkan semangat pria lansia yang nyaris padam. Ya, dan jika Anda adalah seorang anak seperti Mas Raka, jangan tunggu orang tua Anda meminta bantuan. Mulailah dari diri sendiri, belikan vitamin berkualitas, temani berjemur, atau cukup duduk bersama sambil ngobrol hangat. Saya ingat saat ayah saya terlihat lelah, saya hanya berkata, istirahat saja ya. Tapi setelah mendengar semua ini, saya sadar beliau butuh lebih dari istirahat. Beliau butuh harapan. Itulah inti dari semua pembicaraan kita hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tubuh Anda masih punya potensi. Jangan menyerah. Usia 60 bukan akhir. Justru saatnya menikmati buah dari hidup dengan tubuh yang sehat dan hati yang semangat. Saya ingin ajak Anda merenung. Bayangkan suatu pagi Anda bangun dan merasa segar. Anda berjalan ke dapur membuat teh untuk istri Anda. Lalu menatap mata beliau dan melihat senyum bahagia karena Anda kembali bertenaga. Bukankah itu layak diperjuangkan? Layak. Dan tidak sulit asal konsisten. 3 vitamin D, B12, dan E adalah kunci sederhana yang bisa membuka pintu besar menuju hidup sehat di usia emas. Tapi jangan berhenti di Anda saja. Mari kita buat gerakan. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga, grup masjid, atau komunitas lansia di lingkungan Anda. Jadikan ini awal dari perubahan massal. Mari kita ubah cara pandang. Dari tua itu lemah menjadi usia emas adalah masa terbaik hidup. Karena saat kita sehat, kita bisa memberi lebih banyak cinta semangat dan keteladanan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu,
Apakah Anda siap memulai perjalanan ini? Apakah Anda siap bangkit seperti Bapak Joni? Siap membuat istri Anda kembali tersenyum penuh arti? Kalau Anda siap, tulis di komentar. Saya berkomitmen untuk hidup sehat di usia emas. Mari kita buat janji bersama. Janji untuk tidak menyerah. Janji untuk bergerak. Janji untuk mencintai diri dan keluarga lewat tindakan nyata. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir. Saya Raka dan saya bangga menjadi bagian dari komunitas yang ingin hidup sehat hingga usia lanjut. Saya Dr. Siti Setiati dan saya percaya dengan ilmu yang benar dan niat yang tulus hidup Anda bisa berubah. Tubuh Anda bisa bangkit dan kebahagiaan Anda bisa kembali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan ingat, usia emas bukan akhir tapi awal kehidupan yang lebih berkualitas.